lomba dulu. Lomba ya. Baik. Terima kasih Bapak. Jadi lomba ramen ini kita adakan di bulan Mei ini dari tanggal 1 sampai 21 itu penyisihan. Nanti finalnya di tanggal 26 hari Minggu di jam 1. Nanti kalau bisa Bapak-bapak semua kembali ke sini Pak untuk Pesertanya mengikuti. Pesertanya kita tujuan dari lomba ini ya? Oke, pesertanya kita semua customernya Mangano Bapak. Jadi sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 200 peserta. Tujuan diadakannya lomba ini itu untuk yang pertama sekali kita mengenalkan ramen kepada apa namanya masyarakat khususnya ada Solo Raya itu, dan yang kedua kita memberitahu juga kepada masyarakat sekitar area Solo bahwa di Solo ini ada restoran Japanese yang sepertinya kita memang satu-satunya yang restoran sushi yang stand alone gitu Pak. Terus di Solo Raya ini kan banyak sekali resto yang mengatasnamakan penjualan mie ramen. Ya, Apa bedanya dengan mie ramen yang di sini, terus di kios-kios maupun di hotel-hotel berbintang? oke, untuk dari segi ramen mungkin nanti bisa dibantu sama chefnya Pak ya. Pembedanya antara ramen yang di sini kemudian ramen yang di tempat-tempat di luar sana Pak gitu. Oke, sebelum ke set mungkin ada tambahan lagi. Ini berapa sejak dibuka ini bagaimana tingkat kunjungan, tingkat Oh tingkat ini laku dan sebagainya customer ke sini ya. ya. Alhamdulillah kita itu semenjak buka, apalagi pertama kali buka, cukup ramai dan sampai dengan saat ini seperti yang Bapak Pindah ke iya mana Gondang? boleh. Kalau wawancara sama chef itu biasanya soal rasa Iya. sama apa kekasan kekasan Oke. sama yang membedakan apa yang Oh iya. Kalau di Mangano sendiri ya untuk dari kenapa beda dengan restoran lain ya kita memang di sini yang pertama adalah konsep fusion ya. Fusion dan ada otentiknya juga.
Kan memang ada rasa pedasnya itu dari benar-benar dari tradisional kita juga pakai Indonesia, jadi nggak semuanya import Japanese. Tapi soal bahan baku tetap lokal semua ya. Bahan baku ada lokal, ada importnya juga. Yang diimport seperti kayak misalkan fish cake-nya itu dari Jepang. Terus ada apa namanya, paste-nya itu kita bikin sendiri. Kalau paste itu kita bikin sendiri dari bahan-bahan tradisional yang kita punya di Indonesia sendiri, seperti itu. Bayan ramen yang kita punya kuah karamiso ramen, kita ada soyu ramen, kita ada kari ramen, lalu ada abura ramen yang dry, jadi yang tidak berkuah. Kalau kita bilang seperti mie goreng, ya seperti itu. Yang paling laku, yang favorit, yang spicy, karena memang kan lidah orang Indonesia itu lebih suka yang pedas ya. Jadi memang favorit itu. Dan karena yang pedas itu ada beberapa varian topping juga. Kita punya ada yang varian pakai chicken, ada yang pakai beef, ada yang pakai seafood. Seperti itu. Kalau yang tadi ini seafood ya? Yang tadi karamiso ramen, dia dari chicken, ayam, chicken char siu. Kalau ditanya apa sih suka dukanya menjadi seorang chef? Sukanya saya bebas berekspresi di makanan. Saya mau buat apa lagi pikiran saya buat. Tapi dukanya ya di saat makanan dikomplain sama customer itu rasanya pukulan berat buat saya. Itu untuk itu sih sebenarnya untuk memotivasi saya lebih maju lagi, untuk membuat bisa mengkreasikan menu-menu yang lebih baik lagi. Itu sih. Kalau adopsinya bagaimana dari negara asalnya? Adopsinya ya saya belajar ya, banyak belajar tentunya, apalagi zaman sekarang udah canggih kan. Saya bisa mengadopsikan, misalkan ada yang barang Jepang memang kita nggak bisa juga saya bisa. Di lokal saya olah lagi, saya cari, saya kulik lagi, akhirnya tidak jauh berbeda dengan barang yang impor. Background pendidikannya apa sih? Saya D3 perhotelan. Di mana itu? Di Jakarta, saya asli Jakarta. Ya. Kuncinya itu. Ya. Tapi saya dulu sebelum terjun ke menjadi seorang eksekutif chef, saya memang awalnya dari yang cuci piring, Pak. Oh. Walaupun saya D3 perhotelan, tapi saya terjun kerja pertama kali adalah cuci piring. Tapi bertingkat terus. Bertahap sampai akhirnya sampai sekarang. Jadi nggak langsung instan menjadi seorang cook, nggak. Saya bawa proses. Waktunya dia. Jadi pada saat penyisian tergantung strategi mereka seperti apa. Kalau pinter yang sering datang ke sini biasanya pilihnya yang nggak terlalu pedas sama yang cepat dingin. Kalau apa namanya kayak kemarin sampai 39 detik dia pinter, dia sering dingin. Pelanggan berarti. Iya pelanggan. Ketahuan. Ya. Ketahuan memang yang sering kesini itu bisa keterdetek. Rata-rata kita datang ke sini hampir setiap hari, saya fit terus ya Pak. Kalau ditanya, kenapa sih mereka repeat order ke sini gitu? Mungkin karena puas, dari segi makanan juga enak, dari tempat juga nyaman. Karena memang kalau saya jalan-jalan ke area Sumur, yang restoran otentik ini kayaknya baru di sini. Kita juga punya ruangan-ruangan VIP, di atas juga masih ada. Terus Ada karaoke. Mereka ini bayar nggak? Oh, jadi bayar. kita lombanya ini nggak maksa. Jadi customer datang ke sini, terus kita tawarin ada program seperti itu. Kalau ikut kita catat, kemudian kalau enggak ya udah makan dulu saja. Oh. Jadi tidak ada daftaran, tidak ada paksaan. Kalau ikut ya monggo, kalau enggak ya. Ya, tapi ada aja setiap hari yang daftar. Ya maksudnya gitu. Kalau Minimalnya serta ya. Tanpa minimal satu orang pun kita tetap terima. orang istimama lo lomba ya untuk Kamu kujol oleh makan. nah, kita makan sambil ngobrol. Enggak, kemarin itu waktu ada lomba soto itu ya juga gitu Pak. Hanya hitungan detik, berapa detik ya? Enggak sampai 30 detik.
Itu sing menang itu mana orang anu. Wong ndi Om? Makedonia ndi? Buka jam berapa sampai jam berapa? Buka kita dari jam 10 sampai jam 10. 10 pagi sampai 10 malam. Kalau yang datang ke sini kerjanya nggak dari kalangan apa gitu? Kalau yang datang ke sini memang rata-rata kalangan menengah ke atas. Peak season jam berapa? Peak season pada saat lunch jam 12 sampai jam 2. Kemudian jam peak season tuh jam 6 sampai Ya, jam 2. habis maghrib, makan malam ya. Kata orang yang mau cari ke sini karena kan di dalam. tengah di dalam gang itu. Beda kalau sana di jalan Soekarno-Hatta itu. Awal pertama saya datang memang kelihatan di dalam Pak ya. Tapi setelah ditelusuri ternyata kan kita punya keuntungan di sampingnya mall. Iya. Pertama di sampingnya mall Sepakbon, yang kedua kita juga ada hotel di samping yang orang sudah kenal lebih dulu. Jadi setiap masuk ke situ pasti melewati di sini. Tidak terlalu sulit sih Pak karena tidak terlalu dalam. Orang banyak tahu dari mana selama ini? Orang banyak tahu yang pertama dari mulut ke mulut itu ya kan Pak cerita bahwa di sini ada tempat seperti ini. Terus yang kedua dari media sosial dan juga media